it's you who gives me strength. Oh, and nothing is impossible. Through you, blind eyes are open. Strongholds are broken. Oh, I am living. Come on, somebody shout this out. Nothing is impossible. I'm not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. 'Cause deep down I know that you're here with me. Yeah. And I know that you can do anything. Through you, I can do anything. Yeah. I can do all things. 'Cause it's you who gives me strength. Oh, and nothing's impossible. Blind eyes are open. Strongholds are broken. Oh, I believe. Shout it out. Nothing is impossible. Not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I see. Living by faith. I'm not gonna live by what I feel. Deep down I know that you're here with me. Hey! And I know that you can do anything. Through you, I can do anything. Come on, declare it tonight. I can do all things. 'Cause it's you who gives me strength. Oh, nothing's impossible. Through you, blind eyes are open. Strongholds are broken. Oh, I am living by faith. Oh, and nothing is impossible. Come on, put your hands together. Sing, I believe it. Ibu Cici Koko, teman-teman semua, boleh lambaikan ini. Yang belum open kamera, boleh open kamera biar aku lihat. Oh, ada Bang Oce. Tetap dengan belangkonnya. Halo, Bang Ocep. Shalom, Ibu Inati. Shalom, Ibu Carmela. Shalom, Ibu Susan. Masih banyak yang belum on. Shalom semua, shalom. Shalom. Mau dengarkan, Belum open. mendengar. Iya. Memantau dia, Yang memantau. Memantau ya. Oh, jadi tim pantau juga ya malam hari ini. Shalom Widya. Akhirnya open kamera. Cantik loh. Dari kemarin aku turun untuk on cam. Shalom Ibu Joyce, Ibu Lili, Once boleh open kamera, Once. Sesti boleh open kamera. Halo Ibu Joyce, makasih sudah open cam. Bro Ardi atau Pak Ardi boleh open kamera ya. Shalom, makasih. Makasih. Oke, malam hari ini aku pengen lebih lanjut karena jarang-jarang ya untuk main di BBM. Boleh cek kolom chatnya nama spasi domisili. Nanti kalau
hari Minggu atau Sabtu kita bisa janjian ketemuan ya. Misalnya aku kasih contoh ya, Grace atau Mam. Bolehin ditulis nama, spasi, domisilinya. Natalia Suntar, Ervin Pasal, yang di mana Susan Suntar. Ini mah udah bosan, jadi ada lagi. Roy Yola, Korban di Karawaci, Sisri Kepam. Ayo yang lain oh jauh ya ini. Shalom, di sana beda 2 jam ya, berarti sekitar jam 9:30 ya, belum ngantuk ya? Kan sampai kelar ya, Ibu Joy masih sudah join. Lalu ada Ibu Ida di Bogor, kami di Green Lake. Oke, nanti ada Ibu Telda di Jakarta Pusat. Terima Telda sudah join. Belanda, belakang Belanda. Jauh ya. Beda berapa jam nih? Kalau tadi Jayapura beda 2 jam, Belanda beda berapa jam ya? Aduh. Ya kalau misalkan kedengarannya suara aku agak sengau mungkin ya, karena lagi kurang fit untuk pilek, tapi nggak apa-apa, tetap sukacita melayani Tuhan. Justru dengan melayani Tuhan, kita jadi semakin cepat sembuh ya. Oke, malam hari ini siapa yang tahu tentang tema malam hari ini? Boleh di kolom chat. Di chat di kolom chat siapa tahu tema malam hari ini. Tema malam hari ini apa kira-kira? Udah banyak nih contekannya nih dari para pelayan. Dari contekan dulu, udah banyak nih di background para pelayan yang melayani malam hari ini. Ada contekannya, ada temanya di sini behind ya. Cuman penasaran nih, apa sih yang mau dibahas ya, yang mau diangkat nanti oleh Ibu Natalia Ho. Dan pas banget tuh kan oleh Ibu Natalia Ho, karena beliau ini ada behind the scene banget gitu. Dia adalah ibu dari Jumat, tapi jarang nongol, tapi dia sangat vital gitu di belakang, tapi sangat penting keberadaannya. Nah, buat teman-teman yang join, aku pengen kasih tahu sedikit kalau Kul itu adalah di bawah naungannya Kul Online Jumat. Jadi Kul Online Jumat multiplikan Kul BBM. Nah, Kul BBM ini berbeda dibandingkan Kul Online Jumat. Kul BBM adalah praise and worship gitu. Jadi di sini kita nanti akan banyak muji dan menyembah Tuhan. Dan untuk teman-teman yang ingin ada yang mengalami pergumulan atau saudara gitu ya, keluarga atau kerabat yang ingin doakan, nanti bisa chat di kolom chat, nanti akan didoakan oleh pendoa yang akan melayani malam hari ini. Wah, mantap sekali ya. Pokoknya banyak deh ya nanti akan mengalami hadirat dan sukacita yang dasar Tuhan. Oke, sebelum lanjut kita sama untuk doa yuk. Kita doa untuk ibadah kita pada malam hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu pada malam hari ini Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu Tuhan dalam malam hari ini Tuhan. Di Kul BBM. Tuhan Yesus beracaralah pada malam hari ini dalam ibadah kami Tuhan dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Tuhan Yesus berkati yang akan melayani pada malam hari ini, Ibu Nalia yang akan sharing firman, Yola yang akan membawa kami masuk ke dalam hadirat-Mu Tuhan, juga pendoa, Multidia, Ervin Tuhan, semua Tuhan terkecuali Tuhan Engkau memberkati kami semua Tuhan. Tuhan Yesus berkati juga jaringan yang kami gunakan dengan internet, HP Tuhan, biarlah semuanya dapat terkoneksi dengan baik Tuhan jaringannya. Terima kasih Tuhan, ampuni segala pelanggaran kami.
Kuduskan, sucikan kami di hadapan-Mu Bapa. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Silakan. Puji nama Tuhan. Shalom. Ya, saya menyapa malam hari ini yang sudah bergabung untuk sama-sama kita beribadah, menikmati hadirat Tuhan. Ya, mari kita bawa ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Kita mau sembah Yesus. Persiapkan tanah hati kami Tuhan di hadapan-Mu. Kami sembah Kau Tuhan. Kami sembah Kau Tuhan. Kami sembah Kau. Terima kasih. Syukur bagi-Mu. Jesus. Kami rindu menikmati hadirat-Mu Tuhan. Kepadamu dalam kemuliaan yang kudus. Kita bawa setiap hati kita yang rindu di hadapan Tuhan. Tuhanku rindu masuk dalam hadirat-Mu. Jiwaku menanti, bawaku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang kudus. Ku nanti Engkau, Allah kuasa, dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau, Allah kuasa, dalam kemuliaan yang kudus. Mari bawa kerinduanmu di hati. Tuhanku rindu, kami rindu masuk dalam hadirat-Mu dalam lagi. Jiwaku menanti, bawaku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang kudus. Ku nanti Engkau, Allah kuasa, dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau, Allah kuasa, dalam kemuliaan yang kudus. Ku nanti Engkau, Allah kuasa, dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau, Allah kuasa, dalam kemuliaan yang kudus. Ku nanti Engkau, Allah kuasa, dalam kemuliaan
dan segenap kekuatanmu, tinggikan Dia. Ini saatnya engkau ungkapkan cintamu di hadapan Yesus dan dengarkan suara Tuhan. Bawa setiap kami, bawa setiap hati-hati di hadapan Tuhan malam hari ini. Dalam kemuliaan-Mu yang kudus Tuhan, kami sembah Engkau Yesus. Haleluya Jesus. Saat ini kami bawa rindu. Saat ini kami bawa rindu kami Tuhan. Oh mari Bapak Ibu, bawa rindumu di hadapan Tuhan. Jangan keraskan hatimu di hadapan Tuhan. Kami bangun setiap mesbah di setiap tempat, di setiap rumah-rumah saat ini Tuhan. Ya Rabasi kata karalala nama shikaralala malala nama shikaralala nama lalala. Sebab Engkau yang layak dipuji, Engkau yang layak disembah, Engkau yang layak dimuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Nanti Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku bawa selahi yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan matamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan matamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Dengan segenap hati katakan kepada Tuhan,
kepadamu, oh Tuhan. Ini Persembahanku ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. takkan pernah ku Takkan bawa pernah ku bawa selain yang terbaik. yang Hanya bagimu Yesus yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Malam hari ini kami Tuhan sungguh-sungguh berdoa di hadapan-Mu. Biarlah tidak hanya mulut kami yang memuji-Mu Tuhan, tapi hati kami jauh dari Engkau. Tapi ajari setiap kami Tuhan, hati kami mau memuji-Mu, hati kami melekat dengan Engkau, hati kami mengasihi-Mu Yesus. Kau tahu segala isi hati kami Tuhan. Tidak ada yang tersembunyi di hadirat-Mu. Kau kenal setiap kami. Kau tahu setiap kami Bapa. Tuhan, pada malam hari ini kami mau mengorbankan hidup kami sebagai persembahan yang hidup bagi-Mu Tuhan. Kami mau persembahkan hati kami. Mungkin hati kami penuh dengan luka. Mungkin hati kami penuh dengan cacat celah.
Mungkin malam hari ini hati kami penuh dengan kekhawatiran. Tapi saat ini Tuhan, kami mau taruh setiap hati kami yang hancur ke dalam tangan-Mu. Hati kami yang remuk ke dalam tangan-Mu. Biarlah Kau memulihkan setiap kami umat-Mu. Sebab kami milik-Mu Tuhan. Kami kepunyaan-Mu Tuhan. Jadilah sesuai dengan apa yang Kau kehendaki, bukan apa yang kami kehendaki. Jadilah sesuai dengan apa yang Kau mau Tuhan, bukan apa yang kami mau. Walau begitu banyak proses yang kami alami Tuhan, kami mau berserah hanya kepadamu. Kami mau terus persembahkan hidup kami hanya bagimu Tuhan. Ya Rabbi, malam hari ini kami tidak hanya mempersembahkan penyembahan kami bagimu, tapi kami mau persembahkan seluruh hidup kami sebagai penyembah-penyembah hidup yang bagimu. Sebab itu kami mau berkata di hadapan-Mu Tuhan. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukur kami. Ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku, yang mengalir di hatiku. Katakan yang mengalir di hati, yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Hidup kami hanya untuk ini hidup kami untuk memuliakan nama-Mu,
mau bermegah di dalam Kristus. Terima kasih Bapa. Biar Kau memangkas setiap kedagingan kami malam hari ini. Kau memangkas segala keangkuhan kami Tuhan. Kau memangkas segala kesombongan kami Tuhan. Sadarkan setiap kami Bapa, bahwa hidup kami semuanya hanya tentang Engkau. Bawa setiap kami Tuhan untuk mengikut Engkau. Apapun yang terjadi, kami terus mau mencintai Engkau. Kami terus mau mengasihi Engkau. Sampai kami tidak mampu untuk menjauh dari Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Terima kasih anugerahmu hari ini ada, bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Ya Tuhan, kami mau mengikut Engkau selama-lamanya. Apapun yang terjadi di dalam hidup kami Tuhan, terlebih baik kami mengikut setiap langkah-Mu. Jangan biarkan kami melangkah dengan kemauan kami sendiri Tuhan. Tapi ajar kami, tuntun kami. Sebab Engkau gembala kami yang baik, yang terus akan menuntun kami ke padang rumput yang hijau. Ajari kami terus Tuhan untuk mengikut Engkau. Terima kasih Tuhan. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itu
setiap hati-hati kami juga Tuhan tertuju hanya kepada Engkau Yesus. Bahwa kami seirama dengan-Mu Tuhan. Bahwa kami sepakat dengan-Mu Yesus. Bahwa kami sungguh-sungguh mengenal bahwa siapa yang kami sembah. Terima kasih Tuhan atas apa yang Kau perbuat di dalam hidup setiap kami. Sungguh membuat kami sangat terpesona. Segala sesuatu yang telah terjadi, apapun yang belum terjadi atas hidup kami Bapa, kami percaya Tuhan, kami ada di dalam lingkup-Mu Tuhan. Kami dalam kasih-Mu yang luar biasa. Kami dalam rancangan-Mu yang termulia Tuhan. Terima kasih buat setiap kasih-Mu atas setiap kami. Terima kasih Bapa. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diri
duanya. Tiada duanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat setiap kasih-Mu yang begitu luar biasa atas setiap kami. Kau menjamah setiap kami, memulihkan setiap kami. Oleh sebab itu Tuhan, hati kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mari terus Tuhan, berbicara pada setiap kami. Kami siap mendengarkan suara-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. 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 Puji Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu Gembala untuk kesempatannya kepada saya untuk memberitakan kebenaran Tuhan pada malam hari ini. Dan terima kasih Pak Ocep sudah datang. Puji Tuhan. Jadi tersanjung saya ada Pak Ocep nih. Oke, sebelum kita mulai kita mau doa dulu terlebih dahulu. Nah kan jadi kacau deh suara ini kan. Aduh gara-gara Pak Ocep nih. Mari kita satukan hati dalam doa. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap apa yang Kau kerjakan dalam hidup kami, juga kesempatan pada malam hari ini Tuhan, kami boleh mendengar sebagian daripada kebenaran firman-Mu. Bapak, saat ini saya berdoa secara khusus Tuhan, tolong saya Bapak, saya hanyalah alat-Mu Tuhan yang Kau pakai untuk kebenaran firman-Mu. Oleh sebab itu Tuhan, perlengkapi saya dengan kuasa hikmat yang daripada Tuhan. Tuhan, kuduskan saya dari ujung kepala sampai ujung kaki, biarlah kebenaran-Mu yang boleh saya beritakan. Engkau yang memakai mulut hamba-Mu ini Tuhan, apa yang hendak Kau perkatakan, apa yang hendak Kau sampaikan, Tuhan, Engkau sampaikan seluas-luasnya. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa, hamba mengucap syukur, haleluya, amin. Oke, tema kita pada malam hari ini seperti yang diberikan Bapak Gembala dan Ibu Gembala kepada saya adalah behind the scene. Oke. Ini saya punya ini ya Ervin yang sudah dibuat oleh Grace ya. Oke. Next. Apa itu behind the scene? Behind the scene dalam bahasa Indonesia artinya adalah di balik layar atau di belakang layar. Dan behind the scene ini saya singkat dengan BTS. BTS tahu dong, BTS. Kalau yang tahu boyband Korea tahu dong, Bangtan Songhedon gitu kan, Bangtan gitu kan ya tahu ya. Karena saya penggemar BTS, Jungkook dan lain sebagainya jadi BTS. Tapi BTS sini bukan Bangtan tapi adalah behind the scene, oke? Yang artinya adalah di balik layar atau di belakang layar. Oke, next pertanyaannya adalah siapa di sini jemaat yang penggemar drakor? Nah, tolong emotikon apa ya, enak ya. Oh, emotikon ini aja deh. Nah, saya tahu pasti Ibu Yola duluan nih. Penggemar drakor, ayo pendengar drakor. Nah, saya nungguin loh Bu Yola dari tadi kok nggak ada jempolnya. Ya, kita sebagai grup penggemar drakor ya. Nah, seperti yang kita tahu ya, akhir-akhir ini saya melihat bahwa penggemar drakor ini sudah semakin sangat populer ya di kalangan kita ya, terutama di kalangan ibu-ibu ya, ibu-ibu yang ngangguran seperti saya di rumah ini gitu kan, yang nggak kemana-mana. Jadi kalau kadang-kadang daripada menghabiskan waktu, saya lebih baik menonton drakor gitu ya. Juga pemuda-pemudi, mungkin pemuda tidak, mungkin remaja-remaja, pemudi-pemudi juga suka menonton drakor ini ya. Nah, pengaruh daripada drakor ini sangat luar biasa ya Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, karena kalau menurut saya, kalau saya sebagai penggemar drakor gitu ya, pengaruh drakor dalam hidup saya adalah kadang saya bisa terhanyut dengan alur cerita yang dibuat oleh drama ini, oleh drakor ini. Ketika saya menonton drama-drama yang saya tonton ini, saya kadang-kadang terhanyut gitu dengan alur cerita daripada drakor ini gitu kan. Dan kadang-kadang saya juga menunggu, kadang-kadang kalau itu kan satu, kedua, ketiga, tiba-tiba yang kedua kita harus menunggu lagi minggu depan. Nah itu kadang-kadang apa ya,
membuat saya penasaran dengan cerita drakor ini selanjutnya seperti apa gitu kan. Nah, ketika minggu depannya kita buru-buru, oh udah waktunya nih, kita buru-buru buka gadget kita gitu kan, HP kita untuk nonton drakornya itu supaya kita kita tidak ketinggalan, saya tidak ketinggalan daripada cerita si drakornya ini ya. Jadi terkadang ketika kita menonton satu drakor ini, drama ini, kadang kita juga ikut, apalagi kalau drakor yang mengandung bawang merah ya, yang mengandung bawang, tahu kan kalau drakor yang mengandung bawang merah ya, kita kadang-kadang kalau yang drakor mengandung bawang merah itu kita harus menyiapkan banyak tisu di samping kita ya. Nah, banyak tisu supaya kita bisa menghapus setiap air mata. Ya, kadang-kadang saya berpikir buat apa ya kita menangis gitu kan untuk menonton satu drakor yang menurut saya itu notabene bayar aja enggak gitu kan, itu adalah satu hiburan, tapi kita seolah kita terhanyut gitu loh dengan ketika kita menonton drakor itu kita terhanyut. Pada saat cerita itu sedih, kadang-kadang kita merasa bahwa kita itu terhanyut sedih gitu. Pada saat dia lucu, kita tiba-tiba tertawa menonton drakornya itu gitu kan. Nah, itulah pengaruh dari sebuah drama Korea yang kadang-kadang kita tonton, yang saya tonton, dan penggemar-penggemar drakor di Cool BBM ini. Pasti ada dampak yang sudah kita alami gitu loh ketika kita menonton daripada drakor ini. Nah, pertanyaannya adalah kenapa sih drakor itu bisa begitu menarik perhatian gitu loh. Ya, kenapa drakor ini bisa begitu menarik perhatian kita yang menonton gitu kan? Kadang-kadang malah membuat kita kecanduan untuk nonton. Kita kecanduan, kita semakin pengen lagi. Aduh, penasaran nih, ceritanya gimana ya? Akhirnya gimana ya? Kita penasaran gitu loh. Kita jadi kecanduan akan film ini gitu kan? Nah, di sini ada saya ambil beberapa kenapa drakor itu menjadi begitu menarik untuk kita tonton ya, kadang membuat kita kecanduan. Nah, next satu yang kita lihat, karena drakor ini mempunyai satu skenario ya, satu skenario atau alur cerita ya yang sangat yang dibuat, yang diangkat sangat menarik untuk menjadi ditonton orang ya. Jadi kok God is creator ya? Ya, jadi kenapa drakor itu begitu menarik? Karena alur daripada cerita si dramanya ini akan sangat menarik untuk kita tonton karena temanya kadang-kadang diambil dari satu kisah kehidupan kita sehari-hari gitu loh, ya kan? Dari kisah kehidupan sehari-hari diangkat menjadi satu cerita, satu drama yang menarik untuk ditonton. Nah, itulah kenapa drakor itu menjadi satu drakor yang sangat menarik perhatian kita karena alur ceritanya itu begitu smooth gitu ya, diambil dari kehidupan kita sehari-hari sehingga membuat kita terlena, semua membuat kita penasaran, membuat kita semakin lagi ingin tahu kelanjutan daripada cerita itu, gitu kan. Kedua, nah, keberhasilan dari suatu drakor yang menarik perhatian kita untuk ditonton adalah pemain ya, keberhasilan peran yang dimainkan oleh para aktor dan aktris yang bermain di dalam drama itu membuat kita semakin terhanyut dengan jalan cerita atau alur daripada drama itu ya, karena para aktor ini pasti memainkan satu peranan yang baik untuk menyelami peran yang mereka yang mereka terima ya, supaya apa? Supaya penonton terhanyut, supaya penonton terbawa atas setiap peran yang mereka lakukan di dalam drama itu ya. Itulah kenapa dua yang saya tangkap dari kenapa drakor itu begitu menarik perhatian kita. Nah, pertama adalah alur cerita yang begitu menarik, kedua adalah keberhasilan dari para aktor dan aktris membuat drama itu menjadi drama yang sungguh bisa menarik kita untuk kita tonton gitu kan. Tapi satu hal yang saya ambil di sini, faktor yang paling menentukan dari sebuah drama yang berhasil adalah peran dari seorang sutradara ya. Peran dari seorang sutradara sangat vital
ya, sangat vital untuk keberhasilan sebuah drama, untuk sebuah drakor menjadi dikatakan berhasil. Ya. Walaupun seorang sutradara berada di belakang layar, dia tidak terlihat, tidak tampil di muka umum, tetapi dia seperti tadi Grace bilang memiliki satu tugas yang vital untuk apa? Untuk menjadikan drama ini menjadi drama yang berhasil, yang disukai penonton, yang membuat penonton kecanduan, yang membuat penonton merasa menarik dengan drama ini. Itulah tugas seorang sutradara, ya. Nah, karena dan sutradara ini tidak di belakang layar aja seperti itu. Kadang-kadang tugas di awal pun sutradara ini mempunyai satu tugas yang sangat luar biasa juga. Ya, untuk mendapatkan satu film yang luar biasa, sutradara itu juga harus apa ya? Pertama dia harus menyusun dulu dong cerita yang menarik, ya kan? Dia harus punya satu konsep apa yang harus dia buat dari satu drama itu, ya. Dia harus membuat satu cerita alur yang menarik. Nah, itulah tugas seorang sutradara itu. Kedua apa? Kedua dia juga harus menyeleksi atau memilih aktor-aktor atau artis-artis yang ikut terlibat di dalam dramanya itu, supaya drama ini terlibat menarik, supaya drama ini terlibat berhasil untuk mendapat perhatian dari para penontonnya. Ketiga, yang saya itu adalah dia sutradara ini juga mengatur dan mengarahkan setiap pemain-pemainnya. Ya. Kalau nggak ada sutradara, mungkin pemain aktornya akan berakting dengan seenaknya, dengan ini, sehingga membuat drama itu tidak menarik gitu. Tetapi karena ada sutradara di belakang layar ini, dia mengarahkan, dia mengatur para pemain ini, para aktor dan artis ini, sehingga mendapatkan satu film, satu drama yang luar biasa gitu, ya kan? Supaya film ini dapat selesai gitu kan, dapat dari awal sampai endingnya dapat menjadi satu drama yang apa ya, yang kita katakan bahwa berhasil di dalam pembuatannya gitulah. Nah, itulah pembuatan satu drama, pembuatan satu drakor ya di dalam kehidupan nyata, di dalam dunia hiburan, bahwa yang terpenting dari semua drama yang dibuat adalah seorang sutradara yang berjalan di balik layar dari sebuah drama. Bukankah itu sama dengan kehidupan kita, Bapak Ibu sekalian? Ya. Di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, kita yakin ya, yang kita alami dalam kehidupan kita sebenarnya ada sutradara di belakang kita. Ada sutradara yang sudah membuat satu cerita yang menarik di dalam kehidupan kita. Ada satu sutradara yang sudah merancangkan sesuatu yang luar biasa dalam kehidupan kita. Seperti satu drakor drama Korea yang dibuat menarik, dibungkus sedemikian rupa menjadi menarik. Demikian juga dengan kehidupan kita. Nah, siapa sutradara kita? Dan kita tahu bahwa Tuhan adalah sutradara di dalam kehidupan kita. Ya. Tuhan merancangkan sesuatu yang luar biasa di dalam hidup kita. Tuhan menjadi satu kreator di dalam kehidupan kita. Dia menginginkan satu apa ya? Kita ini adalah aktor dan aktrisnya yang Tuhan pilih untuk memainkan peran di dalam drama yang Tuhan sediakan, yang Tuhan ciptakan untuk kehidupan kita. Ya, oleh sebab itu mari Bapak Ibu sekalian, sebagai seorang aktornya Tuhan, sebagai seorang artisnya Tuhan, kita main dengan benar, kita main dengan kesungguhan hati, kita percaya, kita apa ya, tunduk kepada apa yang Tuhan mau di dalam hidup kita, karena kita adalah aktor dan artisnya Tuhan di dalam kehidupan ini. Ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, sebagai seorang sutradara di dalam kehidupan kita, ya. Tuhan sebagai seorang sutradara di dalam kehidupan kita, sebagai seorang yang sudah menulis cerita di dalam kehidupan kita, yang sudah menyeleksi kita menjadi seorang pemain di dalam drama yang cerita yang Tuhan buat, juga yang sudah mengendalikan, mengatur apa yang harus kita perbuat, acting yang harus kita lakukan, ya. Ada satu
Apa yang Tuhan mau di dalam ketika Dia menciptakan alur cerita ini di dalam kehidupan kita? Tuhan mau mengungkapkan kehendaknya di dalam hidup kita. Yeremia 29 ayat 11 mengatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jadi ketika Tuhan membuat alur cerita untuk kita, Tuhan tahu, Tuhan sedang menyatakan kehendaknya di dalam kehidupan kita, di dalam alur cerita kita. Tuhan sudah katakan bahwa Dia sedang merencanakan sesuatu yang mengenai kita sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera. Bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan yang penuh dengan damai sejahtera. Itu alur cerita yang Tuhan sedang buat di dalam kehidupan kita. Kehendak Tuhan dalam hidup kita adalah membuat kita mempunyai satu damai sejahtera, masa depan yang penuh harapan. Alur cerita yang Tuhan buat seperti itu dalam hidup kita, gitu loh. Supaya kita mau itu, dan Tuhan juga mau kita memiliki satu persekutuan pribadi. Kita dekat dengan Tuhan supaya apa? Kita tahu rancangan Tuhan, ya kan? Seperti pemain aktor, seperti pemain drama itu, dia pasti dekat kepada pemainnya, juga kepada sutradaranya. Karena apa? Karena supaya dia mengerti apa mau kehendaknya, apa kehendak sutradara itu di dalam alur cerita yang dia mainkan. Kalau dia tidak dekat kepada sutradaranya, dia tidak mengerti apa kehendak sutradara dalam alur cerita yang dia buat. Nah, Tuhan juga mau seperti itu. Kita mengerti apa kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Supaya kita mengerti, kita bisa mengetahui ketika kita mengikuti kita menjalani kehidupan kita seperti cerita yang Tuhan buat, maka kita tahu, kita mengerti kehendak Tuhan. Bahwa yang Tuhan mau, yang Tuhan sedang buat terhadap diri kita adalah rancangan yang luar biasa. Masa depan yang penuh harapan. Itu yang sedang Tuhan beri, yang sedang Tuhan buat, yang sedang cerita yang sedang Tuhan buat dalam hidup kita. Oke, kedua, apa sih maunya Tuhan ketika Dia membuat satu kehidupan di dalam kehidupan kita? Ya, Tuhan sedang apa? Mengungkapkan tujuannya. Tuhan mau tujuan Dia menciptakan kita, tujuan Dia membuat satu cerita dalam kehidupan kita, itu kita bisa tahu gitu loh. Kita mengerti apa tujuan Tuhan dalam hidup kita, apa tujuan daripada cerita di dalam kehidupan kita. Tuhan mau kita mengerti itu. Oke? Dalam Yohanes 13 ayat 7. Jawab Yesus kepadanya, apa yang ku perbuat engkau tidak tahu. Kita tidak tahu apa yang Tuhan perbuat terhadap hidup kita. Ya, kita nggak tahu sekarang saat ini mungkin ketika kita menerima naskah yang Tuhan berikan kepada kita nggak tahu kedepannya kita seperti apa, nantinya kita seperti apa, jalan cerita hidup kita ini seperti apa, kita nggak ngerti gitu loh. Tapi Tuhan katakan di sini Yohanes 13 ayat 7, tetapi kelak engkau akan mengerti. Pada saatnya Tuhan akan membuat kita mengerti tujuan Tuhan terhadap hidup kita itu apa. Jadi ketika sekarang kita merasa bahwa mungkin kok Tuhan saya sudah melakukan satu hal yang keputusan-keputusan atau memiliki jalan hidup yang mungkin menurut kita benar atau menurut kita luar biasa, tapi kadang-kadang kok kelihatan nggak berantakan gitu loh. Karena apa? Kita tidak menuruti apa tujuannya Tuhan, maunya Tuhan, ceritanya Tuhan dalam hidup kita. Ya. Sehingga kita tidak merasakan gitu loh. Tidak merasakan apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan sedang rencanakan dalam hidup kita. Ketika Tuhan bekerja di balik layar, Tuhan bekerja di balik segala sesuatunya, kita tidak merasakan. Yang ada kita merasakan, kok gue gagal ya? Kok seperti ini ya? Kok apa selalu gue buat ini nggak pernah berhasil loh? Kok gue selalu ditipu orang ya? Gue kadang-kadang udah jatuh ketiban tangga pula. Karena kita nggak mengerti, gitu. Karena kita nggak mengerti, karena kita tidak mengerti tujuan alur cerita daripada apa yang Tuhan sedang buat dalam hidup kita. Tuhan katakan tunggu, pada akhirnya engkau akan mengerti kenapa saya berbuat seperti ini.
Kenapa kamu harus jatuh? Kenapa kamu harus ditipu? Kenapa kamu harus mengalami berbagai-bagai percobaan? Kenapa kamu harus merasa hampa atau merasa ditinggal atau merasa tersakiti atau merasa sakit hati dan lain sebagainya? Tuhan katakan, Tuhan izinkan terjadi. Karena pada akhirnya kita akan mengerti tujuannya Tuhan pada akhirnya apa. Gitu. Itu yang Tuhan mau ketika membuat satu alur cerita dalam hidup kita. Ketiga. Nah, apa yang Tuhan mau ketika Tuhan membuat satu cerita dalam hidup kita? Tuhan sedang mengajar kita untuk belajar beriman kepada apa yang terjadi. Tuhan sudah merancangkan satu yang luar biasa, masa depan yang penuh harapan, tujuan pada akhirnya ketika kita mengerti, oh Tuhan tujuan ini pada akhirnya adalah seperti ini. Dan ketika kita melangkah seperti itu, kita menjadi satu aktor yang sedang berperan dalam satu ceritanya Tuhan. Kita diajar untuk beriman pada Tuhan. Ya. Kita diajar dalam setiap persoalan, dalam setiap apapun yang terjadi, ketika kita jatuh, ketika kita terhina atau kita merasa tidak mampu atau apa, kita punya Tuhan. Kita memiliki satu iman percaya bahwa Tuhan merancangkan masa depan yang baik, bukan rancangan yang jahat. Tuhan memberikan satu cerita yang luar biasa dalam hidup kita. Oleh sebab itu, kita harus memiliki satu iman. Percaya, Bapak Ibu, dalam satu cerita, dalam satu drama, endingnya pasti ada ending happy atau ending sad, benar ya? Bahagia atau sedih. Nah, cerita itu kadang-kadang akan dibuat oleh sutradara itu kan, ya kan? Nah, kita sebagai seorang aktornya Tuhan, kita bisa memilih sebenarnya apakah endingnya itu kita mau bahagia atau endingnya itu kita mau dalam keadaan terpuruk, kesedihan. Ya. Kalau kita tidak beriman, kalau kita tidak percaya kepada Tuhan bahwa apa yang sedang Tuhan rencanakan dalam hidup kita, cerita yang sedang Tuhan buat kita, maka saya percaya akhir daripada segala sesuatu itu adalah sad, kesedihan. Tapi kalau kita percaya, kita beriman bahwa apa yang sedang saya lakukan, kehidupan yang sedang saya jalani sesuai dengan apa yang Tuhan mau, dengan cerita yang sedang Tuhan bikin, dengan beriman kepada Tuhan. Ketika saya jatuh, saya akan bangkit lagi. Ketika saya masuk dalam selokan, saya akan bangkit lagi dan tidak melakukan satu kesalahan yang sama. Maka saya percaya akhir daripada cerita kita adalah cerita yang bahagia. Karena pasti ada satu tujuan di mana kita ingin masuk dalam ceritanya Tuhan. Kita pasti menginginkan satu kebahagiaan gitu. Seperti selalu saya katakan, saya begitu banyak bersaksi di mana-mana kehidupan saya dulu kan, yang kelam, yang hitam, yang begitu banyak dosa. Tapi ketika Tuhan angkat saya dari cerita kekelaman hidup saya memilih untuk bahagia. Saya memilih untuk akhir hidup saya adalah akhir hidup yang bahagia, bukan akhir hidup yang membawa saya kepada kesedihan. Nah, itulah kita bisa memilih dengan iman percaya kita di dalam Tuhan untuk cerita yang Tuhan buat di dalam kehidupan kita. Oke? Next. Apalagi yang Tuhan sedang buat dalam cerita kehidupan kita? Tuhan sedang membangun kepercayaan diri. Ya, Tuhan membangun kepercayaan diri dalam hidup kita. Itu cerita yang sedang Tuhan bangun dalam hidup kita. Kenapa saya bilang seperti ini? Kadang-kadang jemaat Tuhan, ya, kadang-kadang umatnya Tuhan tidak mempunyai satu kepercayaan diri. Dia tidak percaya diri bahwa dia mampu. Dia tidak percaya diri bahwa Tuhan sudah menebus dia. Dia tidak percaya diri bahwa dia sudah mendapatkan keselamatan yang daripada Tuhan. Ketika dia jatuh lagi, ketika orang menghakimi dia, ketika orang menghina dia atau menipu dia akan berkata, apa saya nggak layak ya Tuhan? Sehingga saya diperhadapkan kepada setiap masalah dalam hidup saya. Dia akan berkata seperti itu. Karena dia tidak mempunyai kepercayaan diri terhadap Tuhannya. Dia tidak percaya bahwa Tuhannya sedang merancangkan satu cerita yang luar biasa di dalam kehidupannya. Sehingga ketika masalah datang, ketika badai datang, percobaan datang, dia merasa tidak mampu, dia tidak percaya diri untuk menghadapi semuanya.
Dia tidak percaya bahwa Tuhan ada di balik layar, menopang kehidupan dia, memberikan satu damai sejahtera yang sedang kalau orang bilang apa itu, mengangkat dia, sedang memeluk dia, sedang menggendong dia. Dia tidak percaya diri untuk hal seperti itu. Karena apa? Karena dia merasa tidak layak di hadapan Tuhan. Karena dia merasa berdosa. Tapi dia lupa ketika Tuhan katakan, datang kepadaku, bertobat, percaya, maka engkau akan menerima apa yang saya janjikan dalam kehidupan. Mari kita memiliki satu kepercayaan diri bahwa Tuhan sedang merancangkan sesuatu yang luar biasa di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya. Jadi kita tidak perlu khawatir akan hari esok karena kita percaya bahwa Tuhan memegang teguh ya kita dalam setiap rencananya dan tujuannya yang luar biasa. Mazmur 121 ayat 3 dan 4 mengatakan seperti ini. Tuhan tidak akan pernah membiarkan kakimu goyah. Ya, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Itulah dalam setiap masalah, percaya dirilah. Sebenarnya sedang membangun kita percaya diri di hadapan Tuhan. Bahwa Tuhan tidak pernah tertidur. Bahwa Tuhan tidak pernah terlelap. Tetapi Dia senantiasa menjaga kehidupan kita. Seperti di dalam Mazmur 121 ayat 3 dan 4. Ya, next. Apalagi alur cerita yang sedang buat dalam kehidupan kita. Tuhan sedang menanamkan satu harapan dalam kehidupan kita. Apa itu harapan? Harapan akan masa depan yang lebih baik. Kesehatan yang lebih baik. Kesembuhan. Persoalan. Apapun yang mungkin saat ini Bapak Ibu sedang hadapi. Percaya bahwa cerita Tuhan. Bahwa alur cerita yang Tuhan buat terhadap kita. Adalah mendatangkan satu harapan di dalam kehidupan kita. Bahwa harapan kita tidak akan sia-sia. Kita mengharap apa yang kita harapkan bahwa janji-janji Tuhan terhadap diri kita harus percaya bahwa bersama dengan Tuhan, di dalam cerita Tuhan ada harapan di dalam kehidupan kita. Ya. Ulangan 31 ayat 6 mengatakan seperti ini. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jangan takut dan jangan gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Itulah yang Tuhan janjikan kepada kita. Kita harus mempunyai satu harapan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan katakan jangan takut, jangan gemetar. Teguhkan hatimu. Sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau. Ya. Nah, itulah satu alur cerita yang sedang Tuhan buat di dalam kehidupan kita bahwa Tuhan menginginkan kita mengerti apa kehendaknya Tuhan, apa tujuannya Tuhan, bagaimana kita mempunyai satu iman berjalan di dalam alur cerita kita dengan iman percaya kepada Tuhan. Juga kita membangun satu kepercayaan diri bahwa kita tidak sendiri, bahwa Tuhan ada bersama dengan kita, dan kita punya satu harapan bahwa cerita yang akan akhir daripada cerita kita adalah akhir yang luar biasa, adalah akhir yang happy ending di dalam kehidupan kita. Itulah yang Tuhan mau ketika Dia membuat satu cerita di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu sekalian. Oke. Next. Nah, di dalam satu cerita Alkitab kita temui satu contoh dalam Alkitab ya, yang menunjukkan bahwa Tuhan menjadi sutradara dalam kisah tersebut. Ya. Tuhan menjadi sutradara dalam satu cerita Alkitab yang sungguh luar biasa, yang menjadi teladan dalam hidup kita, yaitu kisah tentang kehidupan seorang Nabi Daniel. Nah, kehidupan seorang Nabi Daniel adalah contoh Alkitab di mana Tuhan bekerja di balik layar untuk menopang setiap kehidupan dari seorang Nabi Daniel. Ya, kita tahu seorang Nabi Daniel adalah nabi yang luar biasa. Kalau kita ingat tentang Nabi Daniel, kita pasti akan mengingat bahwa
pembuangan ke Babel, oke, mimpi Raja Nebukadnezar. Kita juga pasti akan ingat bahwa gua singa. Kita pasti akan ingat seperti itu karena ini sudah cerita dari anak-anak sekolah minggu yang sudah diberitakan kepada guru-guru, kepada anak-anaknya. Jadi kalau dibilang Nabi Daniel, pasti ingatan kita akan seperti itu. Ya, nah, apa sih kisah utama? Apa sih kisah yang Tuhan mau di dalam kehidupan seorang Nabi Daniel? Apa sih? Apa sih yang Tuhan mau buat terhadap seorang Nabi Daniel di dalam kehidupannya, di dalam cerita kehidupan yang Tuhan mau buat terhadap seorang Nabi Daniel? Ya, pemberitaan tentang kehidupan Nabi Daniel itu kita pasti akan tahu satu. Yang tadi aja Vin balik ya, oke. Permintaan tentang peristiwa kehidupan Daniel, kita pasti akan percaya bahwa cerita tentang pembuangan Daniel ke Babel. Ya, kita tahu bahwa Daniel di dalam Daniel 1 ayat 1 sampai 21 diceritakan bahwa Daniel adalah seorang pemuda Yahudi yang dibuang ke Babel. Ya, karena pemberontakan bangsa Yehuda kepada Allah, ya, membuat bangsa Yahudi ini ditaklukkan oleh Raja Nebukadnezar dari Babel karena kedegilan, karena pemberontakan bangsa Yahudi ini kepada Allah, sehingga mereka dibuang, ditaklukkan, menjadi tahanan, menjadi apa sih seorang tahanan Raja Nebukadnezar dari Babel, ya. Akhirnya makanya Daniel bersama dengan siapa waktu itu ya, Sadrak, Mesak dan Abednego itu dibawa ke Babel, dibuang ke Babel, ya kan. Tapi walaupun Daniel dibuang ke Babel, Daniel adalah anak dari seorang keluarga bangsawan. Ya, di Yehudanya itu Daniel adalah seorang anak bangsawan. Dia memiliki paras yang cantik, perawakan yang baik, juga dia pintar, ya. Jadi akhirnya Daniel bersama Sadrak, Mesak dan Abednego ini dipilihlah oleh Raja Nebukadnezar, ya, karena kan pada saat pembuangan itu si raja ini kan milih nih yang terbaik kan dari pemuda-pemuda ini kan, yang cakap, yang bagus, yang pintar dan lain sebagainya. Nah, karena Daniel mempunyai kriteria yang raja mau, maka terpilihlah dia, ya, bersama dengan Sadrak, Mesak, Abednego ini menjadi pekerja di dalam istana, ya kan? Ya, dididik dulu sebelum dia bekerja, dididik supaya bisa menjadi seorang pelayan yang berkompeten mengurus bekerja di dalam istana saat itu. Nah, tapi selama pendidikan itu Daniel mempunyai satu kemampuan di dalam dirinya bahwa dia tidak mau makan, gitu kan? Dia tidak mau makan makanan raja yang tidak halal karena nggak ngerti ya kenapa dia tidak mau makanan raja. Mungkin kalau di secara itu najis gitu kan, haram gitu kan, mungkin seperti itu. Jadi Daniel bersama dengan temannya ini lebih suka makan sayur-sayuran di dalam istana itu. Tapi lihat ya, walaupun ya Daniel dibuang ke Babel, walaupun Daniel makan sayuran, tetapi lihat cerita yang Tuhan buat di dalam kehidupan Daniel. Ya. Dia tidak makan daging, dia tidak makan makanan yang mewah, yang mahal, sekalipun dia tidak makan itu. Tapi lihat cerita yang Tuhan buat terhadap Daniel dan Sadrak, Mesak, Abednego. Walaupun hanya makan sayuran, ya, hanya makan sayuran, tapi apa? Setelah diuji, yang terjadi apa? Mereka lebih sehat. Mereka lebih cerdas dari semua pemuda yang makan makanan raja, ya. Sehingga akhirnya apa? Mereka pun mendapatkan satu jabatan yang tinggi di dalam kerajaan Nebukadnezar. Itu cerita yang sedang Tuhan buat atas pembuangan Daniel ke Babel. Ya, walaupun dia makan sayuran,
tapi dia mendapat satu kedudukan, jabatan yang tinggi di dalam kerajaan Nebukadnezar. Itulah cerita pembuangan ke Babel dari seorang Daniel. Kedua, Daniel juga dikaruniakan penglihatan, ya kan, mengaruniakan mimpi, kemampuan untuk menafsirkan mimpi, ya kan. Ketika suatu hari Raja Nebukadnezar bermimpi yang cukup aneh karena dia tidak tahu mimpinya seperti apa. Ya kadang-kadang kita bingung kan, kita tanya, Pak Ocep, saya mimpi nih, tapi saya nggak ceritakan mimpi saya. Pak Ocep pasti bingung kan? Ya lu kasih tahu dulu, lu mimpinya apa? Nggak tahu, pokoknya gue mimpi Pak Ocep. Lu mesti terangin sama gue nih, gimana nih cara mimpi, apa nih cerita mimpinya? Kan bingung. Nah seperti itu juga Daniel gitu kan, dia bingung. Ya ini apa? Mimpinya seperti apa? Ya kan? Nah tapi Daniel mempunyai satu karunia gitu loh, yang Tuhan berikan karena Tuhan mengasihi Daniel, ya. Sehingga apa? Daniel berdoa. Daniel punya satu hubungan bersama dengan Tuhan. Ketika dia mendapatkan satu tugas dari sang raja, dia berdoa kepada Tuhan. Tuhan dikatakan, Tuhan apa? Saya harus mengatakan apa kepada raja atas setiap mimpi yang dia atas mimpinya si raja ini? Karena raja tidak mengatakan apa-apa gitu loh. Ya, akhirnya apa? Tuhan mengaruniakan kepada Daniel karunia untuk menafsirkan mimpinya si Raja Nebukadnezar ini. Ya. Itu ada di dalam Daniel 2 pasal 2 sampai 4, kita bisa baca di situ gimana Daniel dengan karunia yang Tuhan buat, dengan dia dekat kepada Tuhan, dia berdoa kepada Tuhan sehingga Tuhan akhirnya memampukan dia menjelaskan apa mimpinya si raja itu, ya kan, sehingga akhirnya diangkat lagi Daniel, ya kan. Nah cerita akhir endingnya apa, akhir bahagianya apa? Daniel semakin disayang sama raja, Daniel semakin dikasihi oleh raja, Daniel semakin diberikan satu jabatan yang sangat tinggi di dalam kerajaan si raja itu, menjadi penguasa atas seluruh Babel. Ya, tadi masing jabatan yang tinggi di istana. Nah, yang pertama ketika pembuangan, cerita akhir endingnya adalah Daniel cuma dikasih jabatan yang tinggi, cuma sebatas di istana. Tapi setelah dia menafsirkan mimpi dari si raja ini, ya raja malah menganugerahkan jabatan seluruh Babel di bawah kekuasaan dari seorang Daniel. Nah, itulah cerita kehidupan yang cerita di balik layar yang Tuhan buat terhadap kehidupan seorang Daniel. Ya, ketika dia mau menyerahkan dekat kepada Tuhan, percaya maksudnya setiap persoalan dia datang sama Tuhan, dia ngadu sama Tuhan gitu, sehingga Tuhan mengasihi dia, Tuhan memampukan dia, memberikan karunia kepadanya. Oke. Ketiga, apa sih cerita kehidupan yang sedang Tuhan buat dalam kehidupan Daniel yang kita tahu, ya. Daniel difitnah, Daniel dibuang ke gua singa itu ada di Daniel pasal 5 dan pasal 6. Kalau kita baca di situ, kenapa Daniel difitnah, ya kan? Karena apa? Karena Daniel berdoa, karena iri hati. Ya kan? Kalau kita tanya kenapa Daniel dibuang ke gua singa, kan jawabnya kadang-kadang cuma karena gue berdoa katanya. Aneh-aneh dalam kehidupan nyata kalau kita berdoa, misalkan Grace berdoa tiba-tiba ditangkap oleh polisi, dibawa ke penjara terus dibuang dalam namanya sel tikus, kan aneh ya dalam kehidupan kita. Dia melakukan satu yang baik loh, dia beribadah loh kepada Tuhan, dia agama yang, maksudnya dia menganut satu agama yang benar-benar sungguh-sungguh kepada Tuhannya, tapi apa? Karena iri hati orang-orang di sekitar raja, ya, membuat dia dimasukkan ke dalam gua singa. Tapi apa yang terjadi? Apa yang terjadi ketika Daniel masuk ke dalam gua singa? Apa cerita yang Tuhan buat terhadap Daniel? Dia tidak dimakan loh, ya kan? Tuhan menyertai Daniel pada saat dia di gua singa. Dibuatlah singa-singa itu nggak nafsu. Mungkin singa itu ketika lihat Daniel, kurus, makannya sayur gitu kali ya. Jadi nggak nafsu lah dia makan si Daniel ini. Mungkin Tuhan buat singa-singa itu seperti itu,
ya kan? Nah, kalau kayak si Grace lagi sakit nih, ketika saya kasih Subway, wah boleh tuh mama, gitu kan. Coba kalau dikasih yang lain, dia geleng kepala nggak mau gitu ya. Nah itulah singa-singa itu. Ketika dikasih Daniel, kurus, ya kan? Mungkin karena, aduh isinya cuma sayuran doang, sehingga singa itu nggak nafsu untuk makan si Daniel ini, gitu kan? Jadi selamatlah Daniel dari terkaman singa-singa ini, sehingga dikeluarkanlah dia oleh Raja Darius pada saat itu dari gua singa, dan akhirnya apa? Darius mengakui ya kehebatan daripada Allah Israel. Itulah cerita di balik kehidupan Daniel. Itulah cerita di balik layarnya Tuhan terhadap kehidupan Daniel. Dia menolong pada saat Daniel dibuang ke Babel, pada saat dia menafsirkan mimpi Nebukadnezar, pada saat dia dibuang ke gua singa. Ya, ada satu cerita, ada satu alur cerita di belakang layar yang Tuhan sedang buat di dalam kehidupan Daniel. Nah, itulah kisah yang contoh dalam satu kitab, dalam Alkitab, bahwa seorang nabi yang Tuhan sedang tunjukkan bahwa dia menjadi sutradara dalam kisah itu. Ya. Yang kedua lagi kisah utama dalam kehidupan Daniel adalah selanjut dari ayat-ayat selanjutnya, dari ayat pasal 7 sampai terakhir itu bercerita tentang penglihatan Daniel tentang zaman akhir. Nah, Tuhan karuniakan juga itu kepada Daniel untuk melihat penglihatan pada zaman akhir dunia ini. Itulah yang sedang alur cerita yang Tuhan sedang buat di dalam kehidupan seorang Daniel. Oke, sekarang kita akan belajar. Ya, kita akan belajar dari seorang Daniel. Bagaimana sih seorang Daniel itu? Bagaimana sih sebenarnya karakter dari seorang Daniel itu? Ya. Apa relevansinya dalam kehidupan kita? Ya. Kesuksesan hidup seorang Daniel, Daniel sukses dalam kehidupannya karena kasih karunia Allah. Kita juga punya satu kasih karunia yang Allah Tuhan, ya kasih karunia yang Allah berikan kepada kita seperti Daniel. Ya. Nah inilah Daniel. Karakter Daniel adalah Daniel bisa sukses karena Daniel memiliki kasih karunia yang daripada Allah. Ya. Tapi di samping itu juga Daniel mempunyai satu pribadi yang menyenangkan hati Tuhan. Ya. Apa kita punya pribadi yang menyenangkan hati Tuhan seperti Daniel? Ya. Apakah kita memiliki satu pribadi yang dapat bergaul dengan semua orang, tidak sombong, kita dapat masuk kepada setiap golongan dalam hidup ini. Kita diterima oleh setiap kaum, mungkin setiap saya tidak bilang suku bangsa, teman-teman yang mungkin berbeda di kul ini. Apa kita menjadi satu pribadi yang menarik, pribadi yang lugas di dalam kita berteman. Daniel memiliki pribadi yang seperti itu, disukai dia oleh semua orang, ya. Dan pada akhirnya Daniel juga menjadi seorang teladan di dalam kehidupannya. Dalam setiap kehidupan yang dia jalani, orang menjadikan dia seorang teladan dalam kehidupannya, ya. Nah, di Alkitab mencatat beberapa karakter istimewa yang dipunyai oleh Daniel. Kita akan bahas satu persatu, semoga saya masing berapa lama lagi ya Ciola, 5, 10, secara cepat mungkin saya akan katakan 10, 5, oke, saya secara cepat saya akan katakan, kita akan lihat karakter Daniel ya, yang sudah Tuhan catat dalam kitab Alkitab Daniel. Daniel adalah seorang yang bijaksana dan penuh hikmat. Kita diakui itu, bahwa dia bijaksana. Kenapa Daniel bijaksana? Karena Allah membuat Daniel menjadi bijaksana. Itu ada di dalam Daniel 1 ayat 17. Dikatakan di situ Daniel mempunyai kemampuan untuk menafsirkan mimpi. Karena apa? Karena Allah membuat Daniel menjadi seorang yang bijaksana. Ya, tercatat di dalam Daniel 1 itu bahwa di dalam kitab Daniel ayat 1 itu tercatat bahwa sudah 3 mimpi yang ditafsirkan oleh seorang Daniel. Berkat apa? Berkat petunjuk daripada Allahnya. Ya kan? Daniel juga bijaksana di dalam memimpin, juga penuh dengan hikmat yang daripada Allah, sehingga Daniel dijadikan penasehat raja
dan menjadi pemimpin di kerajaan orang Kasdim yang dipimpin oleh seorang Raja Darius. Itulah seorang karakter seorang Daniel yang bijaksana dan penuh hikmat. Kedua, Daniel mempunyai integritas. Apa itu integritas? Prinsip. Daniel mempunyai prinsip yang kuat dalam hidupnya dan tidak kompromi terhadap dosa. Ya, secara pribadi Daniel memiliki satu komitmen untuk hidup kudus di hadapan Allahnya. Dia tidak mau main-main di dalam kehidupannya. Dia mempunyai satu integritas bahwa mengikut Tuhan adalah tidak menajiskan dirinya terhadap pengaruh negatif dan yang merusak iman dan moral di dalam kehidupannya. Ya, Daniel juga tidak seorang yang tidak bercela. Itu terdapat dalam Daniel Sayu ayat 4. Baca nanti baca aja. Daniel seorang yang tidak bercela di dalam kehidupannya. Ya, karena itu tidak ada seorang pun yang mendapatkan satu kesalahan apapun di dalam kehidupan Daniel. Karena Daniel mempunyai integritas untuk tidak menajiskan dirinya dalam mengikut Tuhan. Ya, dia juga tidak makan dan minum makanannya si raja yang disediakan baginya. Itu ada di dalam Daniel 1 ayat 8. Karena dia tidak mau menajiskan tubuhnya dengan makanan yang tidak berguna, yang yang menurut dia yang mungkin tidak berkenan bagi tubuhnya. Ya, dia juga menolak. Daniel mempunyai integritas atau prinsip menolak menyembah patung, ya, yang dibuat oleh Raja Nebukadnezar. Itu ada di dalam Daniel pasal 3, kalau nggak salah. Nah, Daniel menolak loh, karena dia punya prinsip gitu loh. Prinsip di dalam kehidupannya bahwa dia tidak mau menajiskan dirinya dengan hal-hal yang negatif. Ya kan? Dia juga menolak hadiah dari Raja Belsyafar ya. Dia juga menolak loh hadiah yang dikirim Raja Belsyafar kepada dirinya. Itu ada di dalam Daniel 5 ayat 17. Ya, Daniel juga dari semuanya itu Daniel berkomitmen. Daniel mempunyai satu integritas prinsip bahwa hidupnya adalah hidup yang kudus di hadapan Allah. Itulah integritas yang dimiliki oleh seorang Daniel. Ketiga, secara cepat, Daniel mempunyai kesetiaan. Ya, Daniel setia kepada Tuhannya. Ya, apa contohnya? Ya kan? Sekalipun Daniel berada di dalam ancaman hukuman, ya kan? Dia tetap setia kepada Allah. Ya kan? Secara sederhana deh, di dalam Daniel 6 ayat 11 dikatakan, ya, ketika dilarang untuk berdoa, ya kan? Tapi dia tetap memegang kesetiaannya terhadap Tuhan dengan apa? Dengan 3 kali sehari dia berlutut berdoa dan memuji Tuhan. Dia nggak takut dengan apa yang Tuhan yang raja peraturan yang raja buat. Tapi dia tetap setia, dia tetap datang sama Tuhan, dia tetap berdoa. Dia nggak takut dengan setiap hukuman yang raja buat di dalam negara itu. Dia tetap setia, dia tetap memegang iman percayanya kepada Tuhan dengan tetap berdoa. Ya, walaupun dilarang sekalipun, tapi dia tetap mengandalkan Allahnya, ya kan? Nah, itulah seorang Daniel tetap setia, ya kan? Contohnya adalah dia tetap tekun berdoa 3 hari sekali walaupun dilarang oleh Tuhan. Keempat, dia mempunyai satu keberanian, ya. Daniel mempunyai satu keberanian untuk menolak apa yang menurut dia salah, apa yang menurut dia tidak benar di dalam kehidupannya dia. Salah satu contohnya apa? Ya, banyak kejadian yang menceritakan tentang keberanian dari seorang Daniel. Salah satunya apa? Salah satunya adalah Daniel berani berkata benar. Itu ada di dalam Daniel 5 ayat 17. Salah satu keberanian Daniel adalah dia berkata benar. Kadang kita takut loh untuk berkata benar. Karena apa? Kadang mungkin contoh, saya takut berkata kepada Pak Ocep, Ocep saya seperti ini gini. Karena apa? Saya takut Pak Ocep marah, gitu kan? Saya takut Pak Ocep tersinggung dengan kata-kata saya. Mungkin Pak Ocep, Natalia jangan seperti ini, tapi saya kadang-kadang, nggak bisa seperti itu Pak Ocep. Tapi saya takut mengatakan sama Pak Ocep bahwa Pak Ocep itu salah sebenarnya. Tapi Daniel berani loh berkata kepada rajanya loh, penguasa loh di negaranya untuk berkata benar gitu loh. Dia nggak takut gitu. Nah, itulah keberanian seorang Daniel dalam kehidupannya, ya kan? Jadi Daniel merasa kalau gue nggak salah ya gue nggak perlu takut gitu loh. Nah, itu sebenarnya ini sikap yang harus kita ambil gitu, berkata benar gitu loh.
ya di atas ya, tidak di atas tidak. Itulah yang Daniel lakukan di dalam kehidupannya, ya kan? Dia juga berani loh jawab si Darius, ya kan? Ketika di dalam gua singa, ketika Darius nantang dia, gue pengen lihat Allah yang lu sembah akan menolong lu enggak nih dari si gua singa. Dengan lantang loh si Daniel katakan, ya kan? Dengan tegas, dengan tanpa ragu dia katakan, ya kan, di Daniel 6 ayat 21 ayat 23. Ya, Tuhanku akan menyelamatkan. Dia berani loh. Kebenaran di atas kebenaran. Itulah keberanian seorang Nabi Daniel, ya. Karakter yang dimiliki oleh seorang Nabi Daniel. Next, Daniel mempunyai iman, ya. Terbukti Daniel adalah seorang yang mempunyai iman yang luar biasa. Contohnya, pada saat dia menolak memakan makanan dan minuman-minuman istana, karena dia percaya bahwa meskipun hanya dengan makan sayuran atau minum air putih aja, dia akan tetap sehat. Itulah iman percayanya seorang Daniel. Bahwa dia nggak takut kalau gue nggak makan daging sekalipun, gue cuma makan sayuran, gue cuma makan air putih sekalipun, gue percaya gue nggak bakalan kenapa-napa, gue akan sehat. Itulah imannya seorang Daniel kepada Allahnya. Ya. Nah, kalau iman percayanya, Daniel mendapatkan satu mujizat-mujizat yang terjadi dalam kehidupannya, itu ada di Daniel 1 ayat 15. Nah, kalau saya baca nanti agak panjang ya, soalnya yang saya dapat dari Ibu Gembala adalah saya harus membahas dari Daniel 1 sampai 17. Kalau dibahas semuanya bisa sampai besok kayaknya. Jadi kita yang poin-poinnya aja ya. Oke, Daniel dapat dipercaya. Ya, Daniel adalah satu pejabat tertinggi di kerajaan orang Kasdim yang di bawah pemerintah Raja Darius. Ya, jadi Daniel adalah salah satu dari ketiga orang yang diberikan kepercayaan untuk memimpin, bahkan melebihi pejabat tinggi dan para wakil raja. Ya, karena apa? Karena Daniel memiliki satu roh yang luar biasa di dalam dirinya. Ya kan? Nah, si Raja Darius ini bermaksud untuk menempatkan Raja Darius bermaksud menempatkan Daniel menjadi penguasa atas seluruh kerajaannya, ya kan? Nah, ini membuktikan bahwa Daniel seorang yang dapat dipercaya. Seorang Raja Darius pun mempercayakan kerajaannya kepada seorang Daniel. Nah, inilah karakter seorang Daniel, karakter yang dapat dipercaya dalam kehidupannya. Apakah kita bisa menjadi seorang yang dapat dipercaya kepada sekeliling kita, kepada keluarga kita, kepada suami kita, kepada istri kita, anak-anak kita? Apakah mereka percaya, dapat dipercaya? Mungkin dalam pekerjaan kita, apa kita juga dapat dipercaya di dalam pekerjaan kita oleh bos kita mungkin? Daniel bukan siapa-siapa loh, ya. Tapi dia dipercaya oleh seorang raja untuk mengurus satu kerajaan, itu luar biasa. Kepercayaan raja kepada Daniel itu sangat luar biasa menurut saya. Oke, next. Daniel adalah karakter lainnya adalah karakter Daniel penuh dengan kasih Allah. Ya, Daniel adalah seorang yang penuh kasih dan mau mengampuni. Ya, dia nggak pernah dendam kepada siapapun, meskipun orang menyakitinya, ya kan? Nah, ini merupakan satu gambaran Allah gitu dalam kehidupannya. Karena Allah tidak pernah meninggalkan dia. Ya. Jadi karakter Daniel adalah Daniel penuh dengan kasih, ya, penuh dengan kasih kepada musuhnya, kepada siapapun. Dia tidak pendendam, dia tetap pernah iri hati. Pokoknya penuh dengan kasih deh seorang Daniel itu ya, karakternya si Daniel. Dan Daniel adalah karakter terakhir adalah karakter yang bertanggung jawab. Ya. Karakter yang bertanggung jawab. Daniel bertanggung jawab atas setiap tugas yang dibebankan kepadanya, ya kan? Dia tidak pernah raja tidak pernah mendapatkan satu kesalahan pun ketika dia memberikan satu tugas kepada seorang Daniel. Karena apa? Karena karakter yang Daniel punya adalah karakter yang bertanggung jawab. Ketika dia mendapatkan satu tugas, satu kepercayaan atau apapun, dia akan pegang itu dengan satu tanggung jawab yang besar, dengan tanggung jawab yang luar biasa. Yang dia punyai untuk melakukan yang terbaik untuk
untuk tugas yang dibebankan kepadanya. Nah, itu ada di dalam Daniel 6 ayat 5. Oke. Terakhir, next, penutup. Nih, apa nih? Daniel selalu mengandalkan Allah dalam segala hal. Pada saat ia ingin menafsirkan mimpi dan mengalami kesulitan, ia tetap mengandalkan Tuhan. Tokoh Daniel ini dapat kita jadikan sebagai teladan kita dalam menjalani kehidupan kita di era globalisasi ini. Ya kan? Di era globalisasi di era sekarang ini begitu banyak godaan ya Bapak Ibu sekalian, saudara-saudari, perkembangan zaman yang luar biasa, teknologi yang luar biasa, ya kan? Kadang-kadang begitu banyak godaan, begitu banyak yang apa ya, maksud cobaan yang diberikan si iblis di dalam hidup kita, ya kan? Godaan lewat teknologi, mungkin lewat internet, YouTube dan lain sebagainya, ya kan? Nah, kalau kita tidak menyingkapi semuanya itu dengan bijaksana di dalam kehidupan kita, ya kan? Maka kita akan menjadi sama seperti dunia ini, Bapak Ibu sekalian. Nah, kita akan semakin tidak beradab, tidak bermoral, kita kan sekarang gampang tuh, ya. Mohon maaf, link-link porno dan lain sebagainya, kan kita bisa buka tuh sekarang ya. Nah, kalau kita tidak menyingkapi itu dengan bijaksana, kita tidak memilah-milah apa yang harus dan tidak, maka kita akan sama dengan dunia ini. Ya, tapi Daniel tidak gitu. Makanya, mari kita teladani apa yang sudah Daniel lakukan, kehidupan yang Daniel jalani, karakter yang ada di dalam kehidupan Daniel, ya kan? Supaya apa? Supaya kita tidak jauh pada Tuhan kita. Ya, kita harus memiliki satu karakter seperti Daniel. Ya, maka mulailah, ya, mulailah dengan menganggap dan menjadikan diri kita sebagai orang yang berharga di hadapan Allah. Katakan bahwa kita berharga di hadapan Allah. Kita ini makhluk ciptaan yang luar biasa. Kita ini mahakarya Tuhan yang luar biasa. Makanya tidak wajar kalau kita mengsolumi apa ya? Kalau air terus dibikin kotor gitu, mengkotori kehidupan kita dengan kehidupan kita yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ya, seperti itu ya. Oke, mari Bapak Ibu, jadikan kita berharga di mata Tuhan, milikilah karakter seperti Daniel, mulailah menganggap dan menjadikan diri kita sebagai orang yang berharga di hadapan Tuhan. Karena kita berharga di mata Allah, maka kita juga akan berharga di mata manusia. Amin. Semoga kebenaran firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan, juga boleh diterima apa yang Tuhan mau sampaikan kepada jemaat. Tugas yang dipercayakan kepada saya sudah saya sampaikan. Puji Tuhan, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan untuk kebenaran yang daripada Tuhan, firman kebenaran yang daripadamu. Apa yang Kau mau sudah saya sampaikan Bapak, dan kembali kiranya Bapak, Engkau yang beracara, Engkau yang berbuat Tuhan, bagi setiap jemaat-Mu, supaya setiap karakter Daniel ada di dalam kehidupan setiap jemaat-Mu, Bapak. Kami menjadi satu pribadi yang luar biasa, mahakarya yang luar biasa di hadapan Engkau, Bapak, sehingga Tuhan, kehidupan kami adalah kehidupan yang mempermuliakan nama Tuhan, dan akhir cerita kami adalah akhir cerita yang luar biasa, karena Engkau sudah membuat satu cerita yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Karena kami tahu Tuhan, kami menginginkan satu cerita yang luar biasa bagi kehidupan kami, yaitu mahkota kehidupan yang Kau janjikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, kembali kami mengucap syukur, bela setiap hormat, kemuliaan kami serahkan, kami kembalikan hanya di dalam nama Tuhan. Haleluya, amin. Saya kembalikan. Puji nama Tuhan. Terima kasih Bu Natalia buat sharing firman-Nya. Kita berdoa sebentar yuk untuk Ibu Natalia.
Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat Ibu Natalia yang sharing firman pada malam hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan buat isi hatimu yang disampaikan pada kami Tuhan. Berkati Ibu Natalia Tuhan, berkati pelayanannya, berkati keluarganya Tuhan, anak, mantu, cucu Tuhan. Tuhan Yesus berkati seluruh keluarga besarnya Tuhan. Tuhan Yesus berkati juga, berikan Bu Natalia kekuatan baik tubuh jasmani maupun rohaninya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam pengumuman ya. Terima kasih kepada Ibu Natalia yang sudah menyampaikan sharing firman. Agak ketularan ya oleh sama aku ya, batuk-batuk ya. Oke, terima kasih juga buat teman-teman yang sudah hadir pada malam hari ini yang tetap stay. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Juga aku mau info ke teman-teman, bagi teman-teman yang belum join di dalam grup, bisa nanti join ya, hubungi Koroy, Pak Roy, dan Ibu Yola. Nanti bisa di kolom chat nanti ya saya mau gitu nanti kita hubungin ya. Bisa tulis juga nomor WA-nya di kolom chat. Yang belum join di grup BBM nanti bisa join biar kita sama-sama berfellowship bareng ya di dalam grup. Jadi bukan hanya pada saat malam hari ini saja. Oke, terus selanjutnya untuk link Zoom tidak berubah ya. Jadi untuk call BBM ini diadakan setiap 2 minggu sekali dan untuk link Zoom-nya tidak berubah, tetap. Nah, jadi seperti yang malam hari ini teman-teman Bapak Ibu Cici Koko dapat broadcast link-nya, itu sama seperti pada malam hari ini untuk 2 minggu ke depan itu link Zoom-nya sama. Kemudian untuk bagi Bapak Ibu Cici Koko yang butuh dilayani, butuh di-caring, nanti bisa menghubungi Ibu Yola juga, nanti juga ada Ibu Febe ya sebagai Wakil Gembala Kol BBM. Nanti bisa menghubungi Ibu Yola dan Ibu Febe. Untuk caring ini tidak dipungut biaya ya Bapak Ibu, jadi tenang saja. Oke, untuk selanjutnya, pengumuman selanjutnya 2 hari lagi, di hari Jumat, ada Kul Jumat ya, jangan lupa. Nah, kalau malam hari ini di 7:30, kalau hari Jumat itu di jam 7. Nah, kebetulan ada pembicaranya nih yang hadir pada malam hari ini nih. Aku pin ya. Nah, udah pakai belangkon, cinta Indonesia sekali Bang Ocep. Jadi nanti hari Jumat besok akan dilayani oleh Bang Ocep dengan tema Freedom to Live. Betul ya Bang Ocep? Selanjutnya nanti untuk BBM yang 2 minggu ke depan lagi itu akan dilayani oleh Ibu Grace Suhadi dengan tema The Anchor of Hope atau Jangkar Harapan. Wah, berat sekali ya. Nah, malam hari ini dilayani oleh Ibu Kul Jumat. Nah, 2 minggu lagi dilayani oleh ibunya para Kul. Wah, luar biasa sekali ya BBM ini ya. Puji Tuhan. Oke. Segitu aja pengumuman. Oh ya, satu lagi, kelewatan. Jadi ada titipan dari Bro Ervin untuk teman-teman para jemaat full BBM. Nanti boleh silakan mengisi link di bawah ini nih ya, yang di kolom chat, link untuk pengisian data jemaat Kul BBM. Jadi biar kita sama-sama saling mengenal lagi ya satu sama lain, bukan hanya di saat Zoom ini aja, dan Zoom ini juga terbatas ya. Kelihatannya cuma aku doang nih yang ngomong, atau Bu Natalia doang yang ngomong, atau Ciola Koroy. Nah, dengan adanya data ini, nanti kita bisa sama-sama fellowship bareng ya. Nanti kita tentuin waktunya, nanti kita bisa datang sama-sama untuk berfellowship bareng, cerita-cerita bareng gitu ya. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke dalam doa sepakat kepada Ci Carmila. Aku persilakan Ci. Oke. Ya, shalom semuanya. Kita berdoa. Kita satukan hati kita. Kita berdoa untuk doa syafaat terutama untuk Pak Roni dan istrinya. Tuhan Yesus, saat ini kami semua bersatu hati ya Tuhan.
Kami mendukung untuk Pak Roni dan istri yang dimana saat ini sedang isoman. Kami percaya ya Tuhan, besok hasil PCR-nya boleh keluar dan hasilnya negatif ya Bapak. Tuhan jamah ya Tuhan, Tuhan pulihkan dengan sempurna ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa juga untuk Ibu Marlena, biar Tuhan kami juga mendukung untuk kepindahan rumah Ibu Marlena ini Tuhan pada tanggal 3 September nanti. Biarlah di tempat yang baru Engkau berikan lingkungan yang baik dan aman. Tuhan kuduskan rumah ini ya Tuhan. Sehingga setiap penghuni dari rumah itu ya Tuhan boleh mendapatkan damai sejahtera dan sukacita yang melimpah dari-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami juga membawa dari mamanya Ko Yohanes, biar Tuhan juga memulihkan dengan sempurna kesehatannya pasca penyembuhan dari COVID, dan batuk-batuk yang ada Tuhan boleh hilang lenyap di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih juga untuk baby Kimberly ya Tuhan, biar kasih karunia Tuhan menguatkan tubuh Kimberly dan Kimberly boleh sembuh total dari segala penyakit otak langkahnya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa juga membawa saudara Yohanes Tuhan, biar juga Tuhan memulihkan dengan sempurna kesehatannya, segala demam-demamnya boleh hilang, dan tubuhnya boleh kembali fit, sempurna di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak, kami juga membawa dari saudari Grace, biar batuk-batuk dan flu-nya semuanya boleh hilang di dalam nama Tuhan Yesus. Pemulihan Tuhan boleh sempurna terjadi atas tubuh dari saudari Grace ini ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan, kami juga membawa untuk saudari Jennifer dan saudara Ando, biar Tuhan menyertai setiap persiapan dari pernikahan mereka yang akan direncanakan pada bulan Oktober nanti. Kami mohon Tuhan campur tangan, biar Tuhan permudah segalanya Tuhan, Tuhan perlancar, dan Tuhan cukupkan segala apapun yang mereka butuhkan ya Bapa. Kami percaya Tuhan, biar pernikahan ini boleh berkenan di hadapan Tuhan dan nama Tuhan dimuliakan di dalamnya. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga membawa berdoa untuk saudara Joshua Kevin. Tuhan yang campur tangan dalam kepengurusan permanen residennya. Biar Tuhan Engkau yang membuka jalan, biar semuanya boleh berjalan lancar dan segalanya dipermudah, dan persetujuan oleh pemerintah Australia boleh berjalan dengan baik. Terima kasih ya Bapak, kami juga mendukung untuk Mama Ervin, biar Tuhan gula darah yang ada dalam tubuhnya boleh Tuhan normalkan kembali di dalam nama Tuhan Yesus, dan sakit pinggangnya Tuhan yang akibat jatuh biar Tuhan sembuhkan total di dalam nama Tuhan Yesus. Lalu kami juga berdoa untuk Ibu Susan Febrianti, biar Tuhan sembuhkan dengan sempurna dari sakit dadanya ya Tuhan, biar sakitnya berkurang dan pneumonianya sembuh total di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, biar kami serahkan semua saudari kami ke dalam tangan-Mu, dan kami percaya Tuhan, apa yang kami doakan telah kami terima di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selanjutnya, Ibu Vera dipersilakan untuk doa syafaat. Bapak, selamat malam. Kita datang menghadap hadirat-Mu Tuhan, mengucap syukur untuk malam ini ya Tuhan. Terima kasih Kau telah kumpulkan kami dalam KUL BBM ini ya Tuhan. Kami tahu Tuhan, Engkau rindu berbicara untuk kami, dan kami rindu untuk mendengar dan melakukan seluruh firman-Mu dalam hidup kami ya Bapak. Terima kasih untuk malam ini ya Tuhan, untuk semua yang terlibat dalam KUL BBM ini ya Tuhan, teman-teman kami, Bu Natalia, Bu Yola, Grace, Ella, Kau berkati ya Tuhan semua yang terlibat dalam KUL BBM ini ya Bapak. Bapak, pada malam hari ini kami membawa bangsa dan negara kami Indonesia ya Tuhan. Bapak, kami percaya ya Tuhan, kasih-Mu berlimpah atas bangsa kami ini ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan, Kau tempatkan kami di bangsa ini ya Tuhan. Berkati terus bangsa kami ya Bapak, jauhkan dari segala malapetaka, bencana alam, sakit penyakit, atau
musibah apapun ya Tuhan. Kau berkati bangsa ini ya Tuhan, biar selalu damai sejahtera-Mu, kasih-Mu bisa dirasakan oleh seluruh bangsa ini ya Bapa. Kau juga pulihkan bangsa ini untuk makin mengenal akan Engkau ya Tuhan, makin memuliakan nama-Mu dalam setiap kehidupan bangsa ini ya Bapa. Kami juga berdoa untuk pemimpin bangsa ini Bapa, dari Presiden Jokowi, Wakil Presiden, seluruh pejabat menteri, sampai gubernur kota kami Jakarta ya Tuhan, sampai ke aparat yang terkecil sekalipun. Kau urapi, satukan hati mereka ya Bapak, berikan hikmat-Mu, berikan roh yang takut akan Engkau, sehingga bisa membawa bangsa kami ini untuk makin takut kepadamu ya Tuhan. Jauhkan dari segala orang-orang yang berniat jahat atas bangsa ini, jauhkan dari segala orang-orang yang berniat menjadikan bangsa kami bukan bangsa yang percaya kepada Engkau ya Tuhan. Kau balikan hati mereka yang ingin memberontak ya Tuhan, biar semuanya bisa memperoleh kasih-Mu, bisa membawa bangsa kami lebih baik lagi ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk COVID ya Tuhan. Terima kasih kalau COVID sudah semakin mereda ya Tuhan. Sekarang waktunya Tuhan Kau bantu bangsa kami ini untuk memulihkan perekonomian ya Tuhan. Biar Indonesia makin sejahtera ya Tuhan. Biar kemiskinan makin berkurang atas bangsa ini ya Tuhan. Kami juga membawa pemimpin gereja kami ya Tuhan, dari Gembala Sidang, Bapak Pendeta Insinyur Niko, beserta keluarga, juga Gembala terkasih kami di CK7, Dr. Yanto ya Tuhan, Kau urapi ya Bapak. Beri juga kesatuan hati untuk mereka, beri hikmat marifat-Mu juga untuk mereka, beri visi misi-Mu pada mereka ya Tuhan, untuk bisa membawa kami makin hari makin menjadi umat yang layak di hadapan-Mu ya Bapak. Berkati pemimpin bangsa, beri mereka kesehatan, beri mereka damai sejahtera-Mu, beri mereka sukacita selalu ya Bapak, untuk semakin hari semakin dengar-dengaran akan Engkau ya Bapak. Juga untuk Gembala Kul kami, Bapak Hendra Gunarto, dan Gembala di Kul BBM ini, Pak Roy dan Bu Yola, Kau juga urapi ya Bapak. Beri juga visi-misi-Mu pada mereka ya Tuhan, untuk bisa membawa grup kecil kami ini, membuat kami jemaat di tempat ini makin cinta akan Engkau, makin rindu untuk dengar-dengaran akan Engkau ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk semua kami ada di tempat ini ya Bapak. Berkati kami, berkati keluarga kami ya Bapak, berkati apapun yang kami lakukan Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu Bapak, jadilah kehendak-Mu atas setiap hidup kami ya Tuhan. Buat kami semakin melekat kepadamu, berkati kami berlimpah-limpah ya Tuhan. Beri kami semua kesehatan, beri kami juga damai sejahtera-Mu, beri kami kelimpahan-Mu ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan. Berkati setiap keluarga, suami, istri, anak-anak, orang tua kami ya Tuhan. Berkati semua, beri kami kesatuan hati, beri kami selalu memuliakan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Ampuni segala dosa kesalahan kami ya Tuhan. Ampuni segala perbuatan kami yang tidak menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih kami menyerahkan doa kami ini ke dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita angkat tangan terima berkat. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah, kasih karunia dari Allah Bapa, Anaknya yang tunggal Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kembali untuk kedua kalinya, menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan untuk selama-lamanya. Semua yang diberkati katakan amin. Terima kasih.